Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. 4. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. 5. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 2 Kompetensi dan Sertifikasi. Pasal 2, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagian ke-1 kompetensi pasal 3. 1. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 2. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Bagian kedua, sertifikasi pasal 4. 1. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidik profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. 2. Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5. 1. Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampuhnya sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2. Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program S1 atau program D4 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan atau program pendidikan non-kependidikan. Pasal 6. 1. Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang di bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan. 2. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lainnya yang sederajat yang berlatar belakang S1 atau D4 kependidikan untuk TK atau RA atau TKLB atau berbentuk lain yang sederajat adalah 18 sampai 20 satuan kredit semester. Pasal 7. 1. Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 2. Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut. A. Lulusan program S1 atau D4 kependidikan dititik beratkan pada penguatan kompetensi profesional, dan B. Untuk lulusan program S1 dan D4 non-kependidikan dititik beratkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.
Pasal 8, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pasal 9, 1. Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. 2. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. 3. Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Pasal 10, 1. Sertifikat pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. 2. Calon guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah diuji kelayakan. Pasal 11. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diperoleh guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 12. 1. Dalam jabatan yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. 2. Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun diterapkan oleh Menteri. Pasal 3. 1. Perguruan tinggi penyelenggaraan pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria A. Memiliki program studi yang relevan dan terakreditas. B. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan C. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran memadai dengan standar nasional pendidikan. 2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat menetapkan kriteria yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggaraan pendidikan profesi atas dasar pertimbangannya. A. Tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi. B. Letaknya dan kondisi geografis dan atau C. Kondisi sosial ekonomi. Pasal 14. Pemerintah menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 bagi guru dalam jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 2. Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 bagi guru dalam jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi. Pasal 15 ayat 1. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan. Ayat 2. Seorang guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya sertifikat pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai guru. Ayat 3. Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi, guru bimbingan dan konseling atau konselor, pembimbing khusus pada satuan pendidikan. Ayat 4. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik. Ayat 5. Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari departemen. Ayat 6. Nomor registrasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bersifat unik dan diperoleh setelah guru yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik. Pasal 16. Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan layanan khusus, atau sebagai pengampu bidang keahlian khusus. Pasal 17 ayat 1, guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut. Untuk TK 15:1, SD 20:1, MI 15:1, SMP 20:1, MTS 15:1, SMA 20:1, MA 15:1, SMK 15:1, dan MAK 12:1. Pasal 18.
Tunjangan profesi bagi guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan. Pasal 20, Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan pelayanan khusus, satuan pendidikan khusus, atau sebagai pengampu bidang keahlian khusus. Pasal 21 ayat 1, tunjangan fungsional guru yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, subsidi tunjangan fungsional guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial. Pasal 22, tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 ayat 1, tunjangan profesi, subsidi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi guru tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil. Pasal 24 ayat 1, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau penyelenggara pendidikan. Ayat 2, maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi guru. Ayat 3, prestasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa menghasilkan peserta didik berprestasi akademik atau non-akademik, menjadi pengarang atau penyusun buku teks yang dinyatakan layak ajar oleh menteri, memperoleh hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain. Pasal 25, menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 6 atau ayat 7 untuk guru yang bertugas pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan layanan khusus, atau sebagai pengampu bidang keahlian khusus. Ayat 26, maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa atau penghargaan bagi guru, dan kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra atau putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain. Pasal 27 ayat 1, satuan pendidikan memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 berupa kesempatan atau keringanan biaya pendidikan bagi putra atau putri kandung atau anak angkat guru yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungan, dan belum menikah. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 28 ayat 1, maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi guru baik yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial. Ayat 2, pemerintah daerah dapat membantu maslahat tambahan bagi guru baik yang diangkat oleh pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Pasal 29, pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan peraturan menteri atau peraturan kepala daerah. Pasal 30 ayat 1, guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, atau bertugas di daerah khusus. Ayat 2, prestasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional atau internasional, menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai guru dengan dedikasi yang baik. Pasal 31 ayat 1, penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang piagam atau bentuk penghargaan lain. Penghargaan kepada guru yang dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional atau internasional. Pasal 32, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 dapat diberikan kepada guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa.
Pasal 33, guru yang bertugas di daerah khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setinggi lebih tinggi 1 kali selama masa karirnya sebagai guru. Pasal 34 ayat 1, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, penghargaan kepada guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat, atau satuan pendidikan. Pasal 35, sebagai penghargaan kepada guru, pemerintah menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Pasal 36 ayat 1, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ayat 2, promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan fungsional. Pasal 37 ayat 1, guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didik. Ayat 2, penilaian sebagaimana yang pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 ayat 1, guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang terkait dengan prestasi akademik atau prestasi non-akademik. Ayat 2, prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Pasal 39 ayat 1, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru. Ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik, sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat 1, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah. Ayat 2, rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada ayat 1 diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 41 ayat 1, guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Ayat 2, guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan pemberian imbalan yang tidak wajar. Pasal 42, guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 ayat 1, guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ayat 2, dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 44 ayat 1, guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. Ayat 2, kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 45 ayat 1, guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Ayat 2, kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyusunan kurikulum, penetapan kalender pendidikan, penyusunan rencana strategis, penyampaian pendapat, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan, perumusan kriteria penerimaan peserta didik, perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan. Pasal 46, guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Pasal 47 ayat 1, pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 dan D4 dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Ayat 2, guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1 atau D4 dapat melakukan pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik lebih tinggi dari yang ditentukan.
Pasal 48 ayat 1, pengembangan dan peningkatan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 4 dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan. Ayat 2, kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh guru sekurang-kurangnya melalui kegiatan kolektif guru, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, publikasi ilmiah, karya inovatif, dan lain-lain. Pasal 49, pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan keprofesian guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 46, pasal 47, dan pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya. Pasal 50 ayat 1, guru yang diangkat pemerintah atau pemerintah daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 51 ayat 1, selain cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian paling lama 6 bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Ayat 2, cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik. Ayat 3, cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan secara periodik kepada guru setiap 6 tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 55 ayat 1, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memperlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 56 ayat 1, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Pasal 57 ayat 1, calon guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas harus menandatangani pernyataan tertulis bermaterai tentang kesediaan untuk diangkat menjadi pegawai negara sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 2, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan mengangkat calon guru yang telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menempatkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 58 ayat 1, pengangkatan dan penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 59 ayat 1, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintahan daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling singkat selama 2 tahun. Pasal 60 ayat 1, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bertugas di daerah khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayatan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 61 ayat 1, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat selama 8 tahun. Pasal 62 ayat 1, pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dilakukan antar provinsi, antar kabupaten, atau antar kota, antar kecamatan, maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 63 ayat 1, guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dalam jangka waktu 10 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82
ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhi kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Pasal 64. Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh departemen tidak memenuhi bagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat dicabut kewenangannya untuk pendidikan profesi oleh menteri. Pasal 65. Dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 66. Dalam jangka 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, guru dalam jabatannya memenuhi kualifikasi akademik D1 atau D4 dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun. Dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan 4 atau A atau yang memiliki angka kredit komutatif setara dengan golongan 4A. Pasal 67. Pengawasan kesatuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya peraturan pemerintahan ini diberi kesempatan dalam waktu 5 tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik. Pasal 68. Peraturan pemerintah ini berlaku pada tanggal yang diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Pemerintahan perundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada 1 Desember 2008 oleh Presiden Republik Indonesia. Penjelasan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Secara umum, kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga kerja yang profesional memiliki visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dari hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 2. Pasal demi pasal. Pasal 1 cukup jelas. Pasal 2, yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditunjukkan kepada penyandang cacat. Pasal 4 ayat 1,
Penetapan perguruan tinggi penyelenggara program sertifikasi guru untuk guru di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Penetapan perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran lokasi perguruan tinggi, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Terakreditasi adalah pengakuan kelayakan akademik dan manajerial satuan pendidik atau program studi. Pelatihan dapat dilakukan di pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga penjaminan mutu pendidikan, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, gugus atau lembaga lain yang melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Penghitungan satuan kredit semester paling tinggi 65%. Penentuan kekurangan jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Sebagai contoh, guru dalam jabatan yang berijazah D3 meningkatkan kualifikasi ke S1 atau D4 yang bersangkutan harus menyelesaikan sejumlah 40 satuan kredit semester. Beban belajar yang dapat dibebaskan dihitung sebagai 65% kali 40. Satuan kredit semester adalah 26 satuan kredit semester. Yang bersangkutan masih harus menempuh 14 satuan kredit semester. Pasal 7 ayat 2. Bagi seseorang yang akan menjadi guru, baik yang berlatar belakang S1 atau D4 kependidikan maupun S1 atau D4 non-kependidikan, yang telah memiliki akta 4 atau akta mengajar yang diperoleh sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, yang telah memiliki ijazah program pascasarjana yang sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran, satuan kredit semesternya dapat diakui sebagai faktor pengurang beban satuan kredit semester dalam pendidikan profesi dari beban total satuan kredit semester pendidikan profesi yang harus ditempuh. Guru tetap yang tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu pada satuan pendidikan di mana dia diangkat sebagai guru tetap. Dapat memenuhi beban kerjanya dengan mengajar di sekolah atau madrasah sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Di ayat 6 menjelaskan yang dimaksud dengan mengempu layanan bimbingan dan konseling adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 peserta didik yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan.